Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf banget karena saya sekarang jarang banget online di konten kalian ya. Kalau upload video insya Allah saya usahakan untuk upload video, dan tak usahakan juga bikin video juga atau bikin konten juga di rumahnya. Biasalah ya, makan-makan itu aja lah ya kerjanya saya ya, nggak ada yang lain guys. Oke, dan di sini saya mau ngasih info. Ini info sangat penting banget khususnya buat TKW Taiwan yang jaga lansia ya, yang masa aktifnya sudah mau habis, misalnya udah 14 tahun ya, dikarenakan TKW Taiwan itu yang menjaga lansia ada batasnya ya, ada batasnya 14 tahun, dan itu pun bisa diperpanjang. Dan kalian kalau masih betah ya, kalau kalian masih betah kerja di Taiwan, terus masa aktifnya udah selesai, kalian jangan bingung ya, jangan bingung. Dan ini harus di-share karena ini sangat bermanfaat banget ilmu seperti ini. Siapa tahu ada yang belum tahu tentang info-info yang sudah biasanya habis masa temponya 14 tahun, kalian masih bingung ya, masih betah kerja di Taiwan tapi di rumah tidak punya apa-apa seperti saya gitu kan ya, contohnya gitu. Dan kalian masih betah ya, nggak apa-apa, kita kerja di sini tuh nggak apa-apa demi keluarga kita ya, nggak masalah. Maksudnya namanya kebutuhan tuh kan memang nggak bakal ada habisnya guys ya. Apalagi sekarang ekonomi di Indonesia memang lagi susah ya, lagi susah cari kerjaan. Jadi yang di luar negeri bertahan dulu demi keluarga. Oke, yang saya kasih info yang pertama yaitu karena ini tentang TKW Taiwan yang menjaga lansia, masa aktifnya atau masa tinggalnya di Taiwan sudah mau hampir habis 14 tahun ya. Terus kalian mungkin ada yang ingin ngajuin APRC ya. Kalau mau ngajuin APRC itu harus majikan harus ngasih gaji 24 atau 26. Kalau 24 itu ada ujian, kalau 26 itu ada ujian. Tapi menurut saya kalau mau bikin APRC itu memang harus lama nunggunya ya, nunggunya sampai 5 tahun. 5 tahun baru APRC-nya bisa keluar. APRC itu KTP yang permanen ya guys, maksudnya nggak tetap tinggal di Taiwan, bukan. Jadi nanti kalau udah bosan kita bisa pulang ke Indonesia gitu. Dan kalau kita punya APRC itu gajinya udah lumayan tinggi ya guys ya, nggak seperti TKW yang lainnya atau masih 17, 18 gitu, enggak ya. Jadi harus udah 24 maupun 26, gajinya lebih tinggi. Terus yang sudah mau hampir habis masa aktifnya 14 tahun, menurut saya sih kalian nggak usah bikin APRC, tapi kalian cari atau dapetin sertifikat teknik yaitu keterampilan ya. Ini menurut saya sih daripada kita mengejar-ngejar APRC, kita mending cari sertifikat teknik menengah ya. Ya, jadi di sini dikhususkan dari Lause Luki ya, dari yang sudah mau habis 14 tahun baru bisa ngajuin ya. Jadi kalian harus sekolah online, juga harus ada tatap muka 1 bulan 4 kali kalau nggak salah, dan itu harus bayarnya juga mahal ya, harga bayarnya 33.000 NT ataupun 36.000 NT bayarnya, itu yang bayar kita. Kalau kita mau sekolah online dapatin sertifikat teknik itu, ini tidak ada hubungannya dengan majikan maupun agensi. Jadi buat kalian kalau menjaga misal pasiennya meninggal terus majikan juga nggak mengajuin atau gimana, jadi kalian kan kalau sudah punya sertifikat teknik menengah ini sangat bermanfaat banget. Bisa kalian cari kerjaan di sini sendiri, bisa. Yang penting ya namanya kalian juga udah bisa bahasa, mungkin udah bisa baca tulis, itu kan sangat bermanfaat ya. Kalian bisa cari kerjaan sendiri ya gitu. Terus apa ya tadi? Terus jadi menurut saya sih lebih bagus
kita ngejar sertifikat ya. Ada sertifikat ini nanti kalau kita udah bosen di Taiwan, terus kita mau Indonesia, sertifikat ini juga bisa untuk mencari kerjaan di Indonesia. Apalagi sekarang di Indonesia kan juga banyak juga yang butuhin yang bisa ngomong bahasa Mandarin ya. Jadi untung banget lah, beda sama APRC lah ya. Nah, jadi buat semuanya yang belum dapat info, mungkin kalian bingung banget, udah masa aktifnya udah mau habis, terus majikan juga nggak mau, terus agensi juga nggak mau bantu. Jalan satu-satunya kalian mending sekolah menengah ya, yaitu dapat sertifikat teknik menengah itu. Jadi kalau kalian dapat sertifikat itu, kalian jadi nanti bisa cari kerjaan sendiri, gajinya juga lebih gede guys, jadi bisa 40, 35 gitu. Jadi gaji lebih gede karena kita punya pengalaman, kita punya sertifikat teknik gitu loh. Jadi ini enggak ada pautnya sama majikan sama agensi gitu loh. Jadi lebih enak dan lebih bebas, cari kerjaan pun juga bebas, sesuka hati, menari badan kita maunya di mana gitu. Itu guys ya. Ini sangat penting banget juga buat kalian. Kalau kalian pengen tahu infonya, nanti tak taruh di kolom deskripsi itu lainnya Loseloki atau siapa, nanti intinya tak taruh di kolom deskripsi ya, yang bisa dihubungi kalau kalian mau tanya-tanya. Kalau enggak kalian pengen tanya-tanya itu ada WA-nya itu salah satu temen ya, udah sekolah ya intinya. Jadi di sharing gitu, jadi tanya-tanya di tempat satu itu. Jadi saya kemarin tanya di tempat mbaknya yang satu itu, tanya-tanya, tapi sayangnya saya nggak bisa ikut guys, dikarenakan harus ada tatap muka ya. Kalau tatap muka saya nggak bisa ya, karena pasien saya nggak ada yang jaga gitu. Dan akhirnya saya ngambil yang kecil-kecil aja ya, yang kecil-kecil aja. Jadi saya pingin belajar bahasa baca tulis lah guys ya, sedikit-sedikit, nggak apa-apa, pelan-pelannya, daripada tidak ada kerjaannya. Jadi kerjanya kan sambil jaga pasien, habis itu berkarya pakai YouTube, terus cari ilmu tentang bahasa biar tambah pinter gitu. Karena saya jujur sih bahasanya belum begitu paham. Jadi ternyata ngomong kita setiap hari kalau sama tulisan tuh beda banget guys, jauh. Jadi kalau di tulisan ini bisa maksudnya ketukan nada itu sesuai gitu loh. Karena saya jujur saya nggak begitu fasih banget sih tentang Mandarin ya, bisanya itu aja gitu loh guys. Jadi nadanya juga masih kurang paham gitu. Nah, jadi video ini di-share biar banyak yang tahu tentang TKW Taiwan yang masa aktifnya udah mau selesai ya. Pilih APRC apa sertifikat. Kalau saya pilih sertifikat, karena pikir-pikir sertifikat itu sangat berguna banget. Walaupun kita sebagai sebagai TKW di Indonesia, kita pulang mendapatkan sertifikat, is the best banget ya, is the best banget. Nggak perlu bawa sertifikat, perlu bawa RC, tapi paling penting itu sertifikat. Ibaratnya kalian sekolah jauh-jauh, kalau kalian tidak bisa bawa ijazah buat apa ya kan, nggak ada gunanya gitu loh. Sama aja kalian sekolah nggak dapat ijazah ya, sama aja lah intinya seperti itu. Jadi kita merantau, bekerja sambil mencari ilmu dan berkarya, itulah yang perlu dicontoh gitu. Dan saya pun berpikirnya sampai situ ya. Sekarang sudah tua malah bisa memikirnya seperti itu, dan yang kemarin tidak bisa memikir seperti itu guys. Kalau saya, dan kalau yang masih yang pemula, TKW pemula masih 1 tahun, dan kalau kalian belajar bahasanya belum lancar, kalian tuh bisa sekolah online ya, sekolah online. Nanti tak kasih lainnya yang ini ya, yang murah. Ini 3.000 tuh 20 jam lah, intinya 20 jam, 1 minggu 2 kali. Saya ngambil sekolahnya malam. Sekolah malamnya itu hari Selasa dan Jumat. Mulainya jam 9.30 sampai jam 11. Jadi buat kalian semuanya yang TKW Taiwan yang belum bisa bahasa, bisa ikut sekolah online. Dan nanti juga dapat piagam. Kalau nanti ini saya level 1, kalau nanti kalian bisa level 2, nanti kalian juga dapat sertifikat ya. Jadi
bekerja sambil cari ilmu guys ya, nggak usah gibah kemana-kemana sini-sinilah, nggak ada untungnya. Buat pemula TKW yang baru datang ini semangat, bahasanya mudah-mudahan cepet lancar, karena bahasa kalau tidak bisa kayaknya kurang afdol banget ya nggak sih. Nah gitu aja videonya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat semuanya, khususnya TKW Taiwan ya, yang masa aktifnya tinggal 14 tahun. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.